Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce myself. I'm Vina Hiasa from University of Bengkulu. Today, I'm going to talk about Nampun Kule wedding tradition, analysis of terms and formulas Albert Billor. Let me start by giving you some background about Nampun Kule wedding tradition. Dalam perkembangannya, pernikahan bukan hanya untuk menyatukan dua orang dalam sebuah ikatan suci, tetapi juga berkaitan dengan wujud rasa syukur atas keputusan dilaksanakannya suatu pernikahan. Wujud rasa syukur ini cenderung diungkapkan dengan adanya perayaan. Perayaan yang diadakan pada suatu pernikahan tak jarang merupakan wujud identitas yang ingin ditunjukkan oleh keluarga pelaksana perayaan. Misalnya berupa status ekonomi suatu keluarga, pangkat dan jabatan, serta juga merupakan wujud keramahan suatu keluarga dalam menyambut keluarga baru yang diperoleh dari diadakannya pernikahan. Ada begitu banyak perayaan atau tradisi dalam suatu pernikahan di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di sini saya akan mencoba menganalisis atau mengungkapkan serta memaparkan tradisi atau adat istiadat pernikahan yang ada di daerah Kabupaten Kawur, Provinsi Bengkulu. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang berada di paling selatan Provinsi Bengkulu, di mana berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung, yang memiliki tradisi pernikahan yang disebut atau dikenal dengan istilah Nampun Kule. Nampun Kule ini merupakan kategorinya termasuk sastra lisan, bagian dari folklore. Maka dari itu untuk menganalisis suatu folklore seperti yang dikatakan oleh Dananjaya, bahwa membongkar sastra lisan berarti membongkar identitas masyarakat pendukungnya. Karena lewat karya-karya kolektif suatu masyarakat tersebut, masyarakat dapat menggambarkan nilai-nilai budaya yang dimilikinya. Secara harfiah, dapat dikatakan bahwa Nampun Kule itu sendiri memiliki makna menyambung hubungan baik antara kedua belah pihak besan, yang tujuannya adalah untuk membuat hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak besan. Nah, selain itu, Nampun Kule juga dipahami sebagai tradisi atau adat istiadat dengan tujuan mempersatukan kedua keluarga, baik keluarga pengantin laki-laki maupun keluarga pengantin perempuan, dengan berkunjung ke masing-masing bisan atau lebih dikenal dengan mertua. Okay, so now let's move on the formulation of the problem. Jadi, analisis tradisi Nampun Kule ini berfokus pada daerah Bintuhan sebagai pemilik tradisi Nampun Kule. Dengan menggunakan teori Albert Lohr, penulis akan berusaha menganalisis unsur esensial berupa formula dan juga tema serta non-esensial berupa fungsi pelaksanaannya. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui seperti apa pelaksanaan tradisi Nampun Kule yang ada pada masyarakat Kaur. Selain itu juga tujuannya adalah untuk memperkaya pengetahuan tentang tradisi perkawinan yang ada di Indonesia. Well, turning our attention now to theoretical basic.
Yang pertama adalah formula. Jadi menurut Lore, formula adalah kelompok kata yang secara teratur dimanfaatkan dalam kondisi mantra yang sama untuk mengungkapkan suatu ide yang esensial atau pokok. Jadi formula ini muncul berkali-kali di dalam cerita, yang mungkin bisa berupa kata, frase, klausa, ataupun larik. Untuk menghasilkan perulangan itu, ada dua cara yang ditempuh oleh pencerita. Di sini konteksnya adalah narasumber, yakni mengingat perulangan dan menciptakan melalui analogi dengan perulangan kata, frasa, klausa, dan larik yang telah ada. Oke, Lore dalam Sudikan itu dalam pada bukunya The Singer of Tales mengatakan bahwa ada 5 hal yang perlu dianalisis untuk mengetahui tentang formula yang dicari dalam sebuah penceritaan. Yang pertama adalah hubungan antara menciptakan, menyanyikan, dan mempertunjukkan. Yang kedua adalah formula, yang ketiga tema, keempat teks asli, dan kelima hubungan antar versi tertulis. Jadi analisis yang akan dilakukan ini dimulai dengan berupa pengamatan yang cermat terhadap frase-frase yang diungkapkan oleh narasumber atau si pencerita. Kemudian penulis akan menganalisis formula tersebut baik pada narasumber pertama maupun narasumber kedua menggunakan landasan teori Albert Lore. Penulis akan melihat bagaimana narasumber 1 dan 2 itu menyusun ceritanya. Nah, nanti akan tampak formula serta formula ini seperti apa. Jadi akan terlihat nanti bagaimana pergantian kombinasi pilihan kata, kemudian pembentukan model, penambahan kata-kata atau ungkapan baru pada pola formula yang ada. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan si pencerita agar bisa lebih agar cerita yang disampaikan bisa lebih menarik atau terasa kreatif bagi para pendengar. Narasumber sendiri itu adalah Ibu Novi yang merupakan seorang guru dan Bapak Saukani yang merupakan tokoh masyarakat yang ada di Kaur. Beliau besar dan tumbuh di Kaur. Oke. Yang dianalisis pertama adalah formula. Nah, formula yang terdapat pada sastra lisan Nampun Kule ini memiliki perbedaan dan persamaan. Nah, maka penulis akan berusaha melihat persamaan dan juga perbedaannya. Pada bagian pertama itu ditemukan bahwa pemahaman informan pertama perihal Nampun Kule adalah suatu istilah yang terjadi antara pihak bisan laki-laki dengan pihak pengantin perempuan. Sedangkan informan kedua mengatakan bahwa Nampun Kule adalah apabila sebelum acara pernikahan itu mempunyai nama mufakat terlebih dahulu. Nah, di sini tampak jelas perbedaan pilihan kata atau diistilahkan oleh Lord di sini adalah perbedaan pilihan formula yang digunakan oleh pencerita 1 dan pencerita 2. Namun dapat kita lihat bahwa makna yang ingin disampaikan oleh pencerita 1 maupun pencerita 2 memiliki konsep yang kurang lebih serupa. Selanjutnya adalah bagian kedua mengenai konsep tentang Nampun Kule itu sendiri. Yang pertama yaitu narasumber pertama mengatakan ikatan tersebut terhubung akibat adanya suatu pernikahan yang mengikat antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sedangkan informan kedua mengatakan setelah
itu dari pihak laki-laki berkumpul dengan pihak bisan perempuannya untuk memusyawarahkan tentang mas kawin, bisa uang 10 juta misalnya, kambing 1 ekor atau lainnya. Biasanya dalam musyawarah mufakat tersebut ada perdebatan-perdebatan mengenai tempat penyelenggaraan pernikahan atau mengenai uang atau mas kawinnya. Pada akhirnya akan ditemukan kata sepakat bagi kedua belah pihak, maka terselenggaralah kedua pernikahan tersebut. Nah, runtutan acara tersebut itulah yang disebut nampun kule. Itu merupakan informasi yang didapatkan dari informan yang kedua. Nah, jadi dari keseluruhannya dapat penulis amati bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber pertama dan narasumber kedua berkaitan dengan nampun kule ini terdapat cukup banyak perbedaan. Nah, walaupun memiliki konsep dan tujuan yang sama, namun formula yang diungkapkan oleh pencerita satu dan pencerita dua itu cenderung berbeda, walaupun formula atau konsep dasarnya itu adalah sama mengenai ikatan atau ikatan antara pria dan wanita atau yang dilakukan sebelum terjadi pernikahan yang sah. Jadi seperti silaturahmi dapat dikatakan demikian. Nah, kalau berdasarkan analisis pada bagian 2 tadi, nampun 1 atau narasumber 1 itu hanya menceritakan bahwa nampun kuliah adalah suatu ikatan pihak laki-laki dan perempuan secara singkat. Kalau pada nampun kuliah yang kedua atau informan kedua diceritakan bahwa nampun kuliah itu lebih tepatnya adalah runtutan acara pra pernikahan, sebelum pernikahan sampai dengan nanti pasca pernikahan. Nah, itu yang dikatakan oleh Bapak Saukani selaku informan kedua berkaitan dengan nampun kule. Okay, in conclusion, let me sum up the main points starting with dari apa yang dipaparkan pada bagian pembahasan dapat disimpulkan bahwa nampun yang diceritakan oleh Novi dan Saukani yang menjadi objek tulisan ini memiliki persamaan dan juga perbedaan dalam hal formulaik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Namun terdapat formula yang berbeda tersebut ini salah satunya tercermin dari dialek yang digunakan oleh narasumber. Seperti diketahui sebelumnya bahwa Bapak Saukani yang merupakan narasumber kedua merupakan orang asli Kaur, tumbuh dan besar di Kaur. Jadi beliau lebih kental dialek daerahnya. Kemudian dari produksi kata yang dipaparkan atau dihasilkan oleh informan kedua cenderung lebih banyak daripada informan yang pertama. Namun, pada intinya konsep nampun kule yang disampaikan oleh narasumber 1 maupun 2 itu cenderung memiliki kesamaan mengenai tradisi pernikahan, di mana adanya kesepakatan atau musyawarah atau mufakat yang dilakukan oleh pihak pengantin pria, pihak keluarga pengantin pria dengan pihak keluarga pengantin wanita untuk saling mengenal, berkomunikasi, dan menyepakati hal-hal yang terkait dengan akan diadakannya pernikahan yang dapat dikatakan membuat keluarga atau pihak besan ini lebih dekat dengan pihak besan yang lainnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.